Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kembali puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan yang baru saja kita lalui, bahkan ibadah solat Id kita pada pagi ini. Karenanya kita berharap semoga semua itu dapat mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia. Ketakwaan yang membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga akhir zaman nanti. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, sedih dan gembira merupakan dua perasaan yang menyatu pada diri kita hari ini. Sedih karena Ramadan terasa cepat berlalu, padahal momentumnya belum kita maksimalkan untuk mengokohkan ketakwaan pribadi, keluarga dan masyarakat. Meski begitu kita juga gembira karena semoga dengan berakhirnya Ramadan kita dapat kembali menjadi insan yang suci dari segala noda dan dosa. Setelah Ramadan berakhir, di antara yang harus kita lakukan adalah memperkuat dan membuktikan komitmen kita terhadap tiga hal yang amat penting dalam kehidupan pribadi, keluarga dan kemasyarakatan. Yang pertama adalah komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang benar. Setiap kita tentu sudah memahami bahwa menuhankan Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya dengan pernyataan, tapi harus kita buktikan dengan sikap dan tingkah laku kita yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita akhiri dengan gema takbir, tahlil dan tahmid, suatu penegasan dari kita bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita perkuat komitmen ketuhanan. Bila kita sudah memiliki komitmen kepada Allah, segala keterikatan kepada yang lain kita sesuaikan dengan keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar dari seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dengan tegas berkata kepada ibunya yang mogok makan karena protes atas keislamannya, seandainya ibu punya 100 nyawa, sekarang ibu mati lalu hidup lagi dan mogok makan lagi hingga mati, lalu hidup lagi dan mogok makan lagi dan seterusnya seperti itu, saya tidak akan pernah keluar dari Islam. Itulah ketegasan Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun ibunya meminta dia untuk keluar dari Islam,
Dengan cara yang seperti itu dia tetap kokoh dengan komitmen ketuhanannya. Bilal bin Rabah, seorang budak yang masuk Islam, ia adalah di antara contoh lain. Ia tidak mau tunduk kepada tuannya meskipun harus tersiksa dengan siksaan yang berat. Ia tidak mau keluar dari Islam karena komitmennya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmen yang kuat kepada Allah membuat kita akan menyesuaikan diri dengan segala ketentuan-ketentuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Surah Al-Jasiyah, surah ke-45 ayat ke-18. Satu hal yang harus kita waspadai, bahwa banyak orang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata tidak mau komitmen kepada segala ketentuannya. Tidak mau berkomitmen dengan segala ketentuannya. Ibadah puasa Ramadan yang baru saja kita lewati mendidik kita agar memiliki kekuatan komitmen kepada Allah, dan ini harus kita buktikan keberhasilannya. Bila tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sama dengan tidak beriman. Beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidak beriman seorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, yaitu syariat Islam. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ihwatil iman rahimakumullah, yang kita sayangkan saat ini adalah banyak orang yang karena alasan hak-hak manusia, hak-hak asasi manusia, memperjuangkan hak-hak asasi manusia, kemudian mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Mereka menghalalkan LGBT, hubungan sejenis antara laki-laki dan wanita, dan laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita, yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, tapi karena alasan hak asasi manusia kemudian mereka menyatakan bahwa itu dihalalkan. Itu adalah hak asasi yang harus dijunjung oleh setiap manusia. Kita tidak boleh mengintervensinya karena alasan kebebasan. Lalu mereka membolehkan hubungan pernikahan antar agama, seperti yang berlangsung belum lama ini, yang kita saksikan beritanya baik melalui media mainstream maupun medsos. Karena alasan toleransi, ihwatul iman rahimakumullah, lalu orang menyatakan semua agama sama, yang jelas-jelas melanggar ketentuan Allah yang menyatakan inna dinna indallahil Islam, bahwasannya sesungguhnya agama yang benar hanyalah Islam, bukan yang lain. Jadi ketika orang menyatakan semua agama sama, berarti dia menolak ayat ini. Seolah-olah dia menyatakan engkau salah ya Allah, yang benar adalah semua agama sama. Kemudian yang kedua, seolah-olah dia menyatakan bahwa memang ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang diakui kebenarannya selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ajaran yang mengajarkan kita untuk berkomitmen kepada la ilaha illallah, akidatut tauhid, komitmen kepada ketuhanan yang benar hanya Islam, ihwatul iman. Tidak ada agama selain Islam yang mengajarkan akidatut tauhid. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kemudian kita dan anak-anak kita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan ini. Para ulama menyatakan orang yang melakukan ini terancam melakukan dosa nawaqidul iman, dosa yang bisa membatalkan keimanannya secara sadar atau tidak sadar. Dia telah melepaskan keterikatan keimanannya kepada Allah, itu artinya murtad, ihwati fillah. Ketika dia sadar dan kembali kepada Islam,
Dia tidak hanya cukup bertobat kepada Allah, tapi dia harus mengucapkan syahadat kembali, baru diterima tobatnya oleh Allah. Beda dengan orang-orang yang melakukan dosa besar, berzina misalnya. Kalau dia masih mengakui bahwa zina itu dosa besar, dan dia merasakan bahwa dia telah melakukan kesalahan yang tidak terampuni, lalu dia sadar, dia bertobat kepada Allah, maka insya Allah tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak perlu lagi bersyahadat kembali. Makanya mari kita jaga akidah dan keimanan anak-anak kita, komitmen terhadap ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua yang harus kita kuatkan adalah komitmen untuk selalu menjaga kemuliaan pribadi, keluarga dan masyarakat dengan akhlak yang mulia. Satu hal yang harus kita sadari bahwa sekarang ini di antara masyarakat kita banyak yang menunjukkan akhlak yang buruk dan tercela, bahkan sangat tercela dan amat rendah. Fakta yang diberitakan oleh berbagai media massa semakin mengkhawatirkan, bahkan mencekam perasaan kita semua. Apalagi diperkuat dengan data yang tidak perlu diragukan. Korupsi yang terus merajalela sampai saat ini, pornografi yang bertubi-tubi menyerang generasi kita, telah menunjukkan hasilnya yang sangat menakutkan, mulai dari pergaulan bebas tanpa batas antara pria dengan wanita, perzinahan yang merajalela, pengguguran kandungan yang semakin banyak terjadi, hingga pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini yang terjadi saat ini di tengah-tengah negeri yang mayoritas muslim. Bahkan yang amat memilukan adalah sampai ada bapak menjinahi anaknya, hingga anak menjinahi ibunya. Ada apa gerangan dengan masyarakat kita, ikhwah? Mengapa semua ini harus terjadi di negeri yang mayoritas muslim ini? Karena itu, rasa malu untuk melakukan yang tercela membuat kita akan dapat mempertahankan kemuliaan pribadi, keluarga dan masyarakat. Dan ini berpangkal dari keimanan dan keterikatan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Malu itu adalah cabang dari iman. Hadis riwayat Imam Bukhari. Antara keimanan dan rasa malu merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh dipisah-pisahkan, seperti dua sisi mata uang yang tidak diakui dan tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah jika salah satunya tidak ada. Bila malu tidak ada pada jiwa seseorang yang mengaku beriman, maka pada hakikatnya ia tidak beriman, paling tidak pada saat rasa malu itu tidak dimilikinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal haya wal iman kurina jami'an, fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar." Sesungguhnya malu dan iman dua hal yang digandeng, tak dapat berpisah. Bila salah satunya diambil, yang lain juga akan ikut terambil. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Ihwatul iman rahimakumullah, mari kita perkuat rasa malu kita untuk berbuat yang buruk dan tercela, untuk melakukan perbuatan dosa. Insya Allah kalau budaya malu ini bisa kita tumbuhkan bersama-sama ke generasi kita, ke depan generasi kita akan menjadi memiliki pribadi yang berakhlak mulia. Termasuk yang perlu kita tanamkan saat ini adalah malu membuang sampah sembarangan. Kota kita di Depok ini, kita lihat ketika kita keluar dari Topaz menuju tol misalnya, kita lihat sampah berserakan di pinggir kanan kiri jalan. Padahal mayoritas negeri ini adalah muslim, dan Rasulullah menyatakan bahwasannya kebersihan itu bagian daripada iman. Orang yang tidak mempedulikan dan memperhatikan kebersihan berarti imannya dipertanyakan. Tapi itu terjadi di negeri kita karena budaya malu yang tidak tertanam di dalam diri kita. Orang sembarangan membuang sampah. Ini adalah perbuatan yang zalim,
karena merusak lingkungan dan juga akan menimbulkan penyakit yang bisa mengganggu kehidupan orang yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, komitmen yang ketiga yang harus kita kuatkan serta agar muslim adalah sebagai muslim adalah menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat. Untuk melaksanakan ketiga hal di atas, salah satu yang harus mendapat porsi besar dari kita semua adalah menjadikan dan mengembalikan masjid sebagai sarana dan fungsi tarbiyah, pendidikan dan pembinaan. Selama Ramadan, ikatan batin kita dengan masjid telah kita perkuat. Karenanya mulai hari ini kita pelihara penguatan itu. Paling tidak ada dua aspek yang harus dipertajam dalam konteks masjid sebagai sarana dan fungsi tarbiyah. Ini amat memerlukan perhatian dan kerjasama antara pengurus dan jamaah masjid. Pertama adalah aspek keilmuan. Masjid harus menjadi pusat ilmu dan jamaah kita jangan sampai menjadi orang awam yang tidak punya pemahaman tentang ajaran Islam. Karena itu jamaah harus memberi tahu kepada pengurus masjid tentang apa yang belum dipahami dari ajaran Islam, dan pengurus masjid harus mencari tahu apa yang belum dipahami oleh jamaahnya dari ajaran Islam. Selanjutnya ini menjadi kurikulum. Selanjutnya ini harus menjadi kurikulum pengajian dan khutbah, sehingga jamaah kita harus betul-betul memahami ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh. Pemahaman yang baik tentang Islam menjadi amat mendasar, karena setiap muslim sangat dituntut untuk beramal soleh. Dari mana orang bisa beramal soleh bila memahami tentang apa yang harus diamalkan saja ia tidak tahu. Yang kedua adalah aspek pembentukan karakter. Jamaah kita jangan sekedar punya pemahaman tentang Islam, tapi harus terbentuk karakter sebagaimana mestinya. Ketika ilmu mengajarkan bahwa tamu harus dihormati, maka karakter jamaah kita menunjukkan penghormatan kepada tamu. Ketika ilmu mengajarkan bahwa sayangi keluarga, maka tidak ada kekerasan dalam keluarga serta hal-hal yang bisa merusak fisik dan mental bagi anggota keluarga satu sama lain, sehingga anggota keluarga bisa saling berusaha untuk bisa menjadi masuk surga bersama-sama. Ketika ilmu mengajarkan bahwa kita harus saling menghormati, maka penghormatan satu dengan lainnya dapat terwujud indah, sehingga tidak ada konflik, penganiayaan, kejaliman dan permusuhan. Ketika ilmu mengajarkan mencari rezeki yang halal, maka praktiknya tidak akan ada orang yang menghalalkan segala cara, apalagi sampai mencari pembenaran secara hukum agar sesuatu yang tidak halal seolah-olah menjadi halal. Dan begitulah seterusnya. Termasuk ketika ilmu mengajarkan kita tentang kebersihan, maka kita harus mempraktekkan kebersihan itu dalam keluarga, lingkungan dan masyarakat kita. Salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah dengan sembarangan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asadun nas adzaban 'indallah yaumal qiyamah alimun lima yanfa'uhu ilmuhu." Orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi dia tidak memanfaatkan ilmunya, tidak memanfaatkannya di jalan yang semestinya. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Oleh karena itu Rasulullah SAW membina para sahabat melalui masjid, sehingga lahirlah generasi terbaik sepanjang zaman dari masjid itu. Masjid dan musola kita seluruhnya di Indonesia hampir 1 juta jumlahnya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, masyarakat seperti apa yang sudah kita hasilkan dari jumlah masjid yang begitu banyak ini? Ini merupakan koreksi untuk kita bersama agar kita bisa memperbaiki kondisi masyarakat melalui masjid. Setelah Ramadan berakhir, pengurus dan jamaah masjid harus segera melakukan konsolidasi agar masjid-masjid kita bertambah makmur, memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki jamaah agar menjadi masjid dan musola yang maslahat dan memberikan kebaikan serta kemajuan bersama. Ikhwatul iman rahimakumullah, tadi sudah disinggung oleh
pengurus masjid kita agar kita diminta untuk senantiasa melaksanakan solat berjamaah, solat fardu berjamaah di masjid. Tentu bukan hanya solat fardu, tapi mari kita jadikan masjid sebagai pusat keilmuan dan pembentukan karakter bagi kita semua. Demikianlah khutbah Idul Fitri kita hari ini. Semoga nilai-nilai ibadah Ramadan dapat kita istarikan dalam kehidupan sehari-hari yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, mari kita tutup khutbah kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyahi minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa zuriyatana min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil qur'anil ajim, wa ja'alna min ibadikal mu'minin, wa ja'alna min ibadikal muttaqin, wa ja'alna min ibadikal muhsinin, wa ja'alna min ibadikal mukhlasin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa ruku'ana wa sujudana wa kullu ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya mujibas sailin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan, khususnya untuk kami pribadi dan untuk kaum muslimin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.